Halo rekan sebaya, selamat berjumpa kembali di narasi Melodi Kehidupan. Masih bersama Mr. Gomez di kanal Suara Saya 24 Channel. Jadi yang setia menemani hari-harimu dengan santai, penuh semangat, tentu saja dengan memberikan inspirasi. Mungkin selama hari ini kita biasa melakukan belajar memaafkan kesalahan dari orang lain. Tapi di sini Mr. Gomez akan membawa diri kamu mengeksplor diri kita, gimana belajar menerima maaf untuk diri sendiri. Dalam kehidupan kita selalu dikelilingi oleh manusia dengan beragam kebiasaan dan kepribadian. Perbedaan yang selalu dianggap sebagai satu bagian dari keindahan ini tak jarang juga menjadi penyebab perselisihan. Namun, tak jarang pula kita memaafkan, memberi kesempatan, bahkan mengalah dengan mencoba menerima mereka yang mungkin bertentangan dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sanggup melakukan hal tersebut pada diri sendiri? Memaafkan kemudian mencoba menerima keadaan yang sudah ada atau sudah terjadi, sepertinya menjadi suatu tantangan tersendiri. Padahal, orang lain yang lebih kita perhatikan itu akan pergi dan berganti. Sebaliknya, raga, jiwa, masa lalu, dan emosi diri akan terus berdampingan pada kita sampai mati. Meskipun mengetahui fakta tersebut, rasanya untuk berdamai dengan diri tetap sulit. Pengampunan diri menjadi lebih rumit karena proses berdamai dengan diri itu mengharuskan keterlibatan pengakuan dan penerimaan diri seutuhnya. Pengakuan bahwa di dalam diri terdapat kelebihan yang dibersamai oleh kelemahan, serta berusaha untuk mencintai diri setelah menjalani masa lalu yang mungkin susah diampuni. Pangkal yang menjadi asal muasal munculnya dendam pada pribadi itu banyak jenisnya. Secara umum, pada remaja maupun orang dewasa, permasalahan yang mereka hadapi tak jauh dari diawali dengan konflik internal. Seorang bisa mengalami strangle yang bersumber dari ketidakcocokan antara keinginan, cita-cita, dan harapan orang lain terhadap diri mereka. Misalnya rekan sebaya, kebingungan apakah harus mengutamakan pendidikan yang tinggi? Ada satu pilihan, atau langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pasti kita di situ akan terjadi konflik semacam ini, dapat menyulitkan seseorang untuk merasa puas dengan pilihan hidup yang mereka buat. Poin selanjutnya, standar yang tidak realistis. Kita hidup dalam budaya tuntutan kesempurnaan. Kondisi penuh tekanan ini memaksa kita untuk secara sadar atau tidak memasang standar yang terlampau tinggi. Ketika standar tersebut tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah perasaan kecewa dan perasaan bahwa diri kita tidak layak. Dan poin yang selanjutnya adalah trauma. Trauma bukan suatu yang layak dikesampingkan. Pengalaman traumatis yang terjadi di masa lalu, seseorang dapat membuat mereka sulit untuk menerima dan mencintai diri sepenuhnya. Ada juga persepsi buruk. Bentuk berpikir negatif dan self-talk negatif dapat membuat seseorang sulit berdamai dengan diri. Tanpa sadar, seseorang tersebut akan terus mengkritik diri dengan keras dan terlalu mendengar pendapat buruk orang lain tentang diri mereka. Dan juga poin selanjutnya, kesulitan menerima kesalahan. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang seharusnya diterima
dan dijadikan pembelajaran, malah dijadikan media untuk terus terkurung dalam rasa bersalah. Jadi rekan sebaya, pengampunan diri merupakan langkah pertama menuju penerimaan diri. Memaafkan adalah sebuah pilihan, bukan keharusan. Memaafkan juga salah satu cara seseorang untuk melepas dendam atau perasaan negatif dengan cara yang paling positif. Jadi pemaafan diri bukan hanya tindakan melepaskan kesalahan di masa lalu. Lebih dari itu, memberi maaf pada diri adalah bagian dari proses. Penyembuhan diri sendiri walau sulit, ketahuilah, memaafkan diri adalah proses yang bisa dipelajari dan dikuasai asal memiliki keinginan untuk keluar dari labirin dendam dan emosi negatif. Memaafkan tidak berarti melupakan atau meniadakan kesalahan yang sudah terjadi, namun merupakan keputusan untuk terlepas dari emosi yang meracuni. Jadi rekan sebaya, pentingnya pengampunan diri itu agar kita dapat mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan emosional. Dengan pengampunan, sebuah luka dapat menjadi batu loncatan sebagai media menjadi manusia dengan versi yang paling baik dari sebelumnya, yang melepaskan kita dari beban negatif tanpa berusaha menolak penderitaan yang sudah dialami. Hasilnya kita dapat mencintai kelebihan dan menerima ketidaksempurnaan. Kita sadari memberi maaf pada diri sendiri bukanlah sebuah hal yang mudah dan langsung bisa diterapkan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa tips untuk melakukan hal ini. Di antaranya yang bisa rekan sebaya lakukan: menemukan akar masalah. Sebelum memberi maaf, tentu kita harus mengenali dulu sebenarnya apa yang pertama kali menjadi pemicu permasalahan ini muncul. Dan selanjutnya rekan sebaya, memiliki keinginan untuk memaafkan. Dorongan yang kuat itu berasal dari dalam diri. Sekuat apapun orang lain berusaha untuk menarik kita dari jeratan rasa malu dan bersalah, bila kita tak berkeinginan untuk keluar dari jeratan tersebut, maka hal tersebut mustahil terjadi. Dan kamu juga bisa melakukan belajar menerima diri tanpa syarat. Belajar untuk tidak perlu terlalu peduli dengan bagaimana pandangan, ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Dan selanjutnya rekan sebaya, kamu bisa menerima ketidaksempurnaan. Tidak perlu menggunakan topeng untuk menutupi kekurangan. Itulah kepercayaan diri. Kita harus belajar untuk berhenti menganggap ketidaksempurnaan sebagai bagian cacat dari diri. Tetapi tanamkan bahwa ketidaksempurnaan merupakan perkara manusiawi dan anugerah untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Melepas standar kesempurnaan, itu poin selanjutnya. Menggantinya dengan perasaan cinta pada diri sendiri. Mendukung diri menjadi lebih baik dan mengakui ketidaksempurnaan. Yang selanjutnya, penerimaan radikal. Yaitu merangkul sepenuhnya diri dan realitas serta menerima sepenuhnya, baik kesenangan maupun kesengsaraan. Dan harus rekan sebaya, berpikirlah positif dan hanya mengatakan hal yang baik pada diri sendiri. Dengan menerapkan metode ini, pikiran bisa menjadi lebih tenang dan sikap juga menjadi lebih baik. Sebab sejatinya kita akan bersikap sesuai dengan bagaimana gambaran diri kita dipikirkan sendiri. Lalu kita terus mengimprovisasi diri. Kita tidak harus terus terpenjara oleh emosi negatif dan mulailah berusaha menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa memaafkan diri sama seperti bercermin di sungai yang jernih.
Jika kita bercermin dari atas perahu, tanpa memperdulikan kegelapan yang ada di dasar sana, maka yang terlihat adalah seberapa indah pantulan dari sungai tersebut. Tetapi, jika kita memilih pasrah tenggelam dan hanya bercermin pada keindahan orang lain di atas sana, maka kita terus merasa kecil hingga perlahan tenggelam sendirian ke dasar yang gelap. Oleh karena itu, sangat penting memberi maaf pada diri, masa lalu, dan berusaha damai dengan segala ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dengan begitu, kedamaian batin dan kesejahteraan emosional akan terpuaskan sempurna. Itulah membuat akhirnya kita bisa memflashback dari kesalahan yang lalu akan menjadi introspeksi diri. Dan kita akan berusaha untuk memaafkan diri sendiri, untuk membuat diri kita jauh lebih sempurna dan jauh lebih berkembang. Sampai di sini dulu pertemuan kita di narasi melodi kehidupan. Tentu saja bersama Mr. Gomez di kanal Suara Saya 24 Channel. Oke rekan sebaya, semoga podcast kita di malam hari ini menjadi inspirasi dan membuat dirimu jauh lebih rileks dan jauh lebih bahagia. Tapi jangan lupa rekan sebaya, berikan feedbackmu di kolom komentar, like, subscribe, dan share pada karib kerabat dan teman-teman sebaya lainnya. Sampai bertemu di episode berikutnya, tetap bersemangat dalam menjalani perjalanan hidup ini. Oke rekan sebaya, salam bahagia untuk dirimu. Jaga kesehatan, jangan lupa doa.